Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayo ikhwah, insyaallah ta'ala mungkin pada malam hari ini bertepatan dengan malam Ahad atau tanggal 9 Al-Muharram 1444 Hijriyah, kita memanfaatkan waktu dari ba'dal maghrib ini sampai masuk waktu Isya untuk membaca beberapa lembar dari buku yang ditulis oleh Syekh Abdullah Ibn Ahmad Al-Iryani yang berkaitan dengan puasa Asyura. Mungkin sebagian antum ada yang sudah ngeprint atau ada sebagian yang punya PDF, mungkin bisa dilihat ya. Dikit, kita tidak banyak baca, paling baca dari halaman pertama sampai halaman kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Thumma amma ba'du. Fa inna yaumal ashir min syahrillahi al-muharram lahu manzilatun azimah. Sesungguhnya hari yang ke-10 dari bulan al-muharram dia memiliki manzilatun azimah, kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa makanatun kabiratun fi dinina, dan memiliki posisi yang sangat besar dalam agama kita ini. Wa qad waradat ahadits katsirah an nabiyina sallallahu alaihi wasallam fi fadli hadzal yaum. Sungguh telah datang hadis-hadis yang sangat banyak dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan hari tersebut. Wa targhib fi siyamihi, dan anjuran untuk berpuasa pada hari tersebut, yaitu hari 10 Al-Muharram. Kemudian penulis menyebutkan beberapa argumentasi yang menunjukkan keutamaan hari tersebut. Kita baca. Fadluhu wa makanatuhu, keutamaannya dan kedudukannya. Fafil Bukhari wa Muslim, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Ibnu Abbas, dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, Abdullah Ibnu Abbas mengatakan, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin. Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian puasa di suatu hari, faddalahu ala ghairihi, yang beliau lebih dahulukan, lebih istimewakan dibanding hari yang lain. Illa hadzal yaum, kecuali pada hari ini, Yauma Asyura, yaitu puasa pada hari Asyura. Kata Ibnu Abbas, aku tidak pernah melihat Rasul itu puasa lebih perhatian dibandingkan puasa hari Asyura, gitu loh. Itu maknanya. Wa hadzal syahr, dan bulan ini, yakni syahr Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Maknanya Rasul alaihi salatu wasallam kalau hari yang ada, beliau sangat perhatian sekali dengan hari Asyura. Kalau bulan, beliau perhatian sekali dengan bulan Ramadan. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu innama sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi akhir hayatihi. Ibnu Abbas, beliau itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya beliau. Maksudnya di akhir hayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimma yadullu ala istimrarir taharri ila akhir hayatihi,
Ini merupakan argumentasi yang menunjukkan Rasul itu senantiasa tahari, senantiasa perhatian penuh sampai akhir hayatnya beliau. Abdullah bin Abbas itu beliau lahir sekitar 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Namun beliau hijrah ke kota Madinah ketika Fathu Mekah. Pada tahun ke-8 Hijriyah setelah Fathu Mekah, beliau baru hijrah. Beliau menyebutkan, kuntu ana wa ummi minal mustad'afin. Dulu aku dan ibuku termasuk orang yang mustad'afin, yang lemah, tidak punya kemampuan untuk hijrah di awal-awal. Ana minal wildan wa ummi minan nisa. Kata Ibnu Abbas, aku termasuk bagian dari anak-anak yang dulu tidak bisa hijrah dari Mekah ke Madinah karena tidak punya kemampuan, dan ummi yaitu ibuku termasuk kaum wanita. Jelas? Sehingga beliau berjumpa dengan Rasulullah SAW, kata para ulama, sekitar 30 bulanan lah, 3 tahun kurang, karena tahun 8 Hijriyah beliau baru hijrah ke kota Madinah. Itu setelah Fathu Mekah. Lebih kurang 2 tahun setengah atau lebih, hampir 3 tahun lah beliau bersama Nabi SAW. Ibnu Abbas memperhatikan Rasul senantiasa menjaga, memperhatikan puasa Asyura di akhir-akhir hayat beliau. Qala Ibnu Hajar fil Fath, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, wa inna ma jama'a Ibnu Abbas radhiyallahu anhu baina Asyura wa Ramadan. Sesungguhnya Abdullah bin Abbas mengumpulkan antara puasa Asyura dan Ramadan. Wa in kana ahaduhuma wajiban wal akhar manduban. Meskipun yang satunya wajib, satunya sunnah. Yang wajib yang mana? Ramadan. Adapun Asyura sunnah. Lishtirakihima fi husulis thawab. Dikarenakan kedua-duanya berserikat dalam bentuk terjadinya pahala atau terhasilkannya pahala. Li'anna makna taharri, li'anna makna yataharra ay yaqsud saumahu. Dikarenakan makna yataharra yaqsud saumahu, menyengaja untuk berpuasa. Litahsili sawabihi waragba fihi, dalam rangka untuk mendapatkan pahala puasa Asyura tadi dan mengharapkan pahala tersebut. Jadi Ramadan kan Rasul sengaja untuk puasa Ramadan. Kenapa sengaja? Karena wajib. Rasul menyengaja puasa Asyura. Kenapa? Dalam rangka ingin mendapatkan pahala puasa Asyura. Jadi ada sama-sama unsur apa? Al-qasdu. Ada unsur sama-sama untuk meniatkan, menyengaja untuk puasa. Itu maknanya taharrah, difahami? Maknanya sengaja Rasul untuk berpuasa. Ini hadis yang pertama tentang keistimewaan puasa Asyura, adalah hari yang Rasul sengaja untuk berpuasa padanya. Yang kedua, wa fi sahih Muslim, disebutkan dalam sahih Muslim, an Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Abu Qatadah mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an saumi yaumi Arafah. Rasul ditanya tentang puasa Arafah. Abu Qatadah menceritakan, dulu Rasul pernah ditanya tentang puasa Arafah. Faqal, Rasul mengatakan, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu menggugurkan dosa setahun yang telah lalu, ya. Wal baqiyah, dan setahun yang akan datang. Difahami? Itu puasa Arafah. Kapan puasa Arafah itu? Aiman? 10 Muharram. Puasa Arafah 10 Muharram. Zubair. Mana Zubair? Zubair. Puasa Arafah kapan terjadi? Tidak tahu. Khalid, kapan puasa Arafah?
Nggak tahu juga. Abdul Hakim? Nggak tahu. Gimana antum? Raihan? Kapan puasa Arafah itu? Wallahu alam. Davi? 1 hari sebelum Idul Adha. Tanggal berapa itu? 9 Dzulhijjah. Ya. Masya Allah, Davi kalau tidak bisa jawab tadi badan B yang besar. Ya. Berarti besar-besar badan ada isi tadi. Kemudian Abu Qatadah mengatakan, wasu'ila an saumi yaumi Asyura. Rasul ditanya tentang puasa hari Asyura. Apa kata Rasul? Faqal, beliau mengatakan, yukaffirus sanatal madiyah, menggugurkan dosa setahun yang telah lalu. Dalam menyikapi hadis-hadis ini, ya, bahwasanya puasa bisa menggugurkan dosa. Yang pertama, dosa yang digugurkan tersebut adalah dosa kecil. Seluruh hadis-hadis yang menyebutkan apabila ada amalan menggugurkan dosa, maka dosa tersebut dosa kecil. Seperti Jumat ketemu Jumat, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, termasuk ini puasa Arafah atau puasa Asyura, itu menggugurkan dosa-dosa kecil. Kalau seandainya dia tidak punya dosa kecil, maka diharapkan gitu loh, diharapkan dia bisa menggugurkan dosa besar. Kalau dia tidak punya dosa kecil dan dosa besar, maka puasa ini tadi mengangkat derajatnya dia. Demikian yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Sudah lewat ya pada pembahasan kita berkaitan dengan keutamaan puasa Ramadan pada kajian sebelumnya. Kemudian, kenapa puasa Arafah menggugurkan dosa setahun yang sebelumnya, kemudian setahun yang setelahnya, yaitu dosa kecil? Sedangkan puasa Asyura cuma setahun yang sebelumnya. Dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, ya, puasa Arafah itu, kata beliau, hikmahnya berada di 2 bulan haram. Dia berada pada bulan Dzulhijjah. Sebelum Dzulhijjah apa? Dzulqa'dah, itu bulan haram kan? Kemudian setelah Dzulhijjah apa? Muharram. Nah, kata Ibnu Qayyim, itulah hikmahnya kenapa puasa Arafah menggugurkan setahun sebelum dan setelahnya. Adapun puasa Asyura ini terjadi pada bulan haram, yaitu bulan Al-Muharram. Kemudian bab yang berikutnya di sini disebutkan marahilu siyami yaumi Asyura. Marahil, marhala-marhala, fase-fase atau tahapan-tahapan puasa hari Asyura. Bagaimana fase kewajibannya atau fase disyariatkannya? Ya. Dulu puasa Asyura ini awal-awalnya wajib, kemudian pindah menjadi sunnah. Wa qad warada fi shaumi Asyura arba'u marahilah fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah datang tentang puasa Asyura ini ada 4 marhalah, 4 tahapan, 4 fase di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-halatul ula, fase yang pertama, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yasumu di Mekah. Fase yang pertama, dulu Rasul puasa ketika di Mekah. Puasa Asyura di Mekah. Wala ya'murun nas bisawmi. Dan Rasul tidak memerintahkan umat manusia kaum mukminin untuk puasa. Jadi beliau puasa sendirian ketika di Mekah. Dalilnya fafil Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat, disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Aisyah, beliau mengatakan, kana yaumu Asyura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah
Dulu puasa Asyura adalah puasa yang kaum Quraisy biasa puasa di masa jahiliyah. Wa kana Rasulullah SAW yasumuhu, ketika itu Rasul juga puasa. Nah, kata para ulama ketika mereka menjelaskan hadis ini, itu bisa dilihat di syarah-syarah hadis ini, syarah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, mereka mengatakan, dari mana Quraisy ini puasa? Ada ihtimal Quraisy puasa dikarenakan ittiba terhadap syariat sebelumnya, syariat yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim atau Ismail. Jadi mereka masih ngikuti syariat tersebut, kebiasaan yang sebelumnya. Sehingga Rasul ketika itu berpuasa dikarenakan itu adalah syariat yang sebelumnya. Falamma qadimal Madinah shamahu wa amara bisiyamihi. Kemudian tatkala Rasul sampai ke kota Madinah, beliau berpuasa dan memerintahkan untuk berpuasa. Jadi di Mekah Rasul puasa Asyura 10 Muharram, tatkala di Madinah beliau puasa plus memerintahkan. Kalau di Mekah cuman puasa sendirian tanpa mengajak-ajak orang lain. Falamma furidha Ramadan taraka yauma Asyura. Tatkala diwajibkan puasa Ramadan, taraka yauma Asyura, beliau meninggalkan puasa Asyura. Faman syaa shamahu wa man syaa tarakahu. Maka siapa ingin puasa, silakan dia puasa. Siapa yang tidak ingin puasa, meninggalkan ya tinggalkan, silakan, tidak masalah. Kenapa? Ini ada isyarat bahwasanya puasa Asyura itu sudah tidak lagi wajib. Kalau di awal-awal hijrah di kota Madinah, puasa Asyura hukumnya wajib. Buktinya apa? Rasul merintahkan kaum mukminin, kaum muslimin untuk berpuasa, kan? Jelas? Al-halatu tsaniyah, kondisi yang kedua, marhalah kedua, fase yang kedua. Annahu sallallahu alaihi wasallam lamma qadimal madinata wa ra'a siyama ahlil kitabi lahu wa ta'zimahum lahu shamahu wa amara an-nas bisiyamihi wa akkadal amra bisiyamihi hatta kana as-sahabatu yusawwimuna sibyanahum. Fase yang kedua, bahwasanya Nabi SAW lamma qadimal Madinah, tatkala beliau datang ke Madinah dari Mekah datang ke Madinah, wara'a siyam ahlil kitab lahu, dan beliau Nabi melihat ahlul kitab berpuasa, Yahud berpuasa ketika itu, wa ta'zimahum lahu, dan Rasul melihat pengagungan orang-orang Yahud terhadap puasa Asyura. Shamahu, Rasul berpuasa. Wa amaran nas bisiyamihi, Rasul memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Namun apakah sampai di situ? Tidak. Wa akkadal amra bisiyamihi, Rasul menekankan lagi untuk mereka berpuasa. Hatta kana sahabah yusawwimuna sibyanahum, sampai-sampai dulu para sahabat yusawwimun sibyanahum, ngajak anak-anak mereka untuk puasa, dianjurkan untuk puasa. Lihat, fafil Bukhari wa Muslimun, fafil Bukhari wa Muslimin, disebutkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Abu Musa menceritakan, dakhalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, Rasul masuk datang ke kota Madinah. Wa idza unasun minal yahud yu'azzimuna Asyura, ternyata orang-orang dari kalangan Yahud mereka mengagungkan hari Asyura. Wa yasumunahu, Yahudi puasa pada hari tersebut. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nahnu ahaqqu bisaumihi, kita kaum mukminin lebih berhak untuk berpuasa Asyura tadi. Fa amara bisaumihi, lalu Rasul memerintahkan untuk puasa Asyura. Jelas?
disebutkan hadis yang lengkap. Fafil Bukhari wa Muslim, disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Wa lafdhu lahu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan lafaz ini adalah lafaz Imam Muslim. Memang lafaz Imam Muslim, hadis yang ada dalam Sahih Muslim itu lebih lengkap. Kalau Imam Bukhari terkadang cuma dipotong-potong dia ya, sebagian-sebagian. Nah, Imam Muslim itu kalau menyebutkan hadis itu lengkap. Semua lafaz dinukilkan semua dalam Sahih Muslim tadi. Nah, ini lafaz yang di bawah ini adalah lafaznya Imam Muslim. Ibnu Abbas menceritakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadimal Madinah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah, tatkala beliau datang ke kota Madinah, fawajadal yahuda siyaman yauma Asyura. Beliau mendapati orang-orang Yahud berpuasa pada hari Asyura. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW bertanya, mahadal yaum alladzi tasumunahu, wahai orang-orang Yahud, hari apa ini hari yang kalian berpuasa? Jadi Rasul ketika datang ke kota Madinah, beliau berpuasa Asyura, ternyata beliau mendapati orang-orang Yahud juga berpuasa. Rasul nanya, kalian puasa apa? Faqalu, mereka mengatakan, hadza yaumun azimun, ini adalah hari yang sangat agung, hari besar. Anjallahu fihi Musa wa qaumahu, ini adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dan kaumnya. Hari wafatnya Firaun ditenggelamkan oleh Allah, yaitu hari diselamatkannya Musa dan kaumnya. Kalau ini sahih. Adapun hadis yang menyebutkan atau riwayat yang menyebutkan bahwasanya hari 10 Muharram adalah hari yang Nuh diselamatkan atau berlabuh, ini tidak ada hadis yang sahih, tidak ada riwayat yang sahih ya, yang menyebutkan bahwasanya hari Asyura 10 Muharram itu bertepatan dengan hari yang Allah SWT juga menyelamatkan Nuh, itu tidak sahih. Wa gharraqa fir'auna wa qaumahu, kata orang-orang Yahudi, dan hari itu adalah hari yang Allah SWT menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Fasamahu Musa syukron, maka Musa berpuasa kepada Allah ya, sebagai bentuk syukur ya. Fanahnu nasumuhu, kata orang Yahud, kami ikut puasa. Yahud puasa ngikuti siapa? Musa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW mengatakan, fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum, kami lebih berhak, lebih layak mengikuti Musa dibandingkan kalian. Kenapa? Dikarenakan ittiba'nya Nabi kita Muhammad SAW kepada nabi-nabi sebelumnya itu sama, mendakwakan tauhid. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bisiyamihi, lalu Rasulullah SAW berpuasa dan beliau memerintahkan untuk puasa. Wa qauluhu nahnu aula bi Musa, ucapan Rasul kita lebih layak untuk mengikuti Musa, ai nahnu athbat wa aqrab li mutaba'ati Musa sallallahu alaihi wasallam, maknanya kami lebih athbat, lebih mantap, lebih mendekati untuk mengikuti Musa alaihissalam. Fa inna muwafiquna lahu fi usuluddin, dikarenakan kami mencocoki Musa pada usuluddin, pada pokok-pokok prinsip agama. Wa musaddiquna li kitabihi, membenarkan kitabnya Musa. Apa kitabnya Musa? Zubair, Taurat. Wa antum mukhalifuna lahuma bitaghyir wa tahrif, sedangkan kalian menyelisihi kitabnya Musa ya. Musa diturunkan kepada Musa yaitu Taurat ya. Kalian menyelisihi ya, kitab-kitabnya Nabi Musa, baik Taurat atau suhufnya Musa, dengan cara mengubahnya dan mengotak-atiknya, mentahrif
Bisa dilihat faedah ini dalam kitab Aunul Ma'bud. Aunul Ma'bud, syarah kitab apa itu? Taufik. Hah? Aunul Ma'bud, syarah Sahih Muslim. Hah? Yafin. Sunan Nabi Daud. Jangan lupa kitab antum bawa Tahdzib ya yang masih di sini ya. Wa fil Bukhari wa Muslim, disebutkan dalam Bukhari Muslim, an Salama ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu qala amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan min aslam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang dari kabilah Aslam an adzin finnas, agar dia memberitakan ke umat manusia, kasih tahu orang-orang, umumkan ke orang-orang, annaman kana akala falyasum baqiyata yaumihi, siapa yang sudah makan di pagi hari ini maka hendaklah dia berpuasa pada sisa hari yang ada. Wa man lam yakun akala falyasum, kalau yang belum makan pagi ini maka dia hendaklah puasa. Fa innal yaum yaumu Asyura, dikarenakan hari ini hari Asyura. Yang namanya perintah seperti ini menunjukkan apa? Wajib ya. Wa fil Bukhari, disebutkan dalam Bukhari wa Muslim, an Rubaiyah binti Muawwid, dari Ar-Rubaiyah binti Muawwid radhiyallahu anha qalat, itu nama perempuan ya, Rubaiyah. Dia menceritakan, arsalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ghadata Asyura ila qura al-Ansar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan di pagi hari Asyura, di pagi hari 10 Muharram, ke kampung-kampungnya kaum Ansor. Utusan tersebut mengatakan, menyampaikan mandat dari Rasul, man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumihi wa man asbaha shaiman falyasum. Siapa yang di pagi hari ini muftiran, yang tidak puasa ya, falyutimma baqiyata yaumihi, maka hendak sempurnakan sisa hari yang ada. Lah terlanjur sarapan pagi makan Indomie, sisanya lanjutkan ya. Wa man asbaha shaiman, siapa yang pagi-paginya belum puasa, falyasum, hendaklah puasa ya. Besok kalau antum kelupaan sahur, pokoknya ndak ada, harus puasa ya. Itu resiko antum kesiangan dewe. Ndak ada istilah aduh ndak ada Ustaz, ndak puasa ngapo kesiangan. Masalahnya jatah buku puasa nyala siap ya ndak. Antum pokoknya besok hari Ahad sama Senin sahur ndak sahur yang jelas puasa. Jadi gimana caranya? Antum bangun ya, jam 4 subuh. Qalat, kata Ar-Rubaiyah, fakunna nasumuhu ba'du, kemudian kami puasa setelah itu. Lihat, Ar-Rubaiyah mengatakan, wa nusawwimu sibyanana, kami mengajak anak-anak kami untuk puasa, kami biasakan, kami latih mereka puasa. Lihat, seorang ibu sahabiyah yang terdidik dengan tarbiyah nabawiyah, mereka berpuasa, mereka ngajak anak-anak mereka untuk puasa. Bagaimana gambarannya? Wa naj'alun lahumul lu'ba minal ihni, kami buatkan mereka al-lu'ba, mainan yang terbuat dari bulu-buluan. Fa idza baka ahaduhum 'ala ta'am a'tainahu dzaka, kalau salah seorang dari anak-anak kami tadi ada yang nangis karena pengen makan, maka kami kasih mainan tadi. Hatta yakuna indal iftar, sampai datang waktu berbuka. Masya Allah, luar biasa. Begini sahabiah yang mendidik anak-anak mereka dari kecil untuk berpuasa. Berbeda dengan para wanita di zaman sekarang, para bapak di zaman sekarang, anaknya disuruh puasa, bapaknya tidak puasa, emaknya tidak puasa. Puasa kemana? Puasa. Kalau full sebulan, bapak beliin sepeda ya,
Bapaknya tidak puasa, emaknya tidak puasa, anaknya disuruh puasa. Ini yang disebut apa namanya? Jarkoni ya, itu tadi. Kemudian qala al-Hafidz Ibnu Hajar fil Fath, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, wa fil hadis, pada hadis ini hujjatun, terdapat hujjah ala masyru'iyati tamrini sibyan ala siyam kama taqaddam, terdapat hujjah akan disyariatkannya melatih anak-anak untuk puasa. Jadi melatih anak-anak untuk puasa itu disyariatkan. Jangan antum ada alasan ya. Yang paling kecil siapa nih? Fatir. Siapa lagi yang paling muda-muda itu? Azam. Jangan ada alasan. Wah, keras sekali Ustadz ini pemahaman nyuruh kami puasa, kami belum balik. Ini dalilnya ada, ya. Jadi kita menetapkan antum puasa itu ada aturan syariat juga, difahami? Mana si Azam? Jaga malam. Ya. Nah, itu tadi. Ini kebiasaan para sahabat ya. Li'anna man kana fi mithli as-sin alladhi dzukira fi hadzal hadits fa huwa ghairu mukallaf. Dikarenakan orang yang seperti umur yang telah disebutkan dalam hadis ini, dia bukan mukallaf. Wa inna ma sana'a lahum dzalika litamrin, atau wa inna ma suni'a lahum dzalik litamrin. Diperlakukan demikian seperti itu dalam rangka apa? Litamrin, untuk melatih. Sebenarnya belum mukallaf, tapi untuk latihan. Difahami? Abdul Hakim sudah balik belum? Sudah. Yang benar bahaya antum belum balik. Kecil-kecil cabai rawit ini. Antum belum ngerti dia. Nah, di sini besok puasa tanggal 9. Ya, Senin tanggal 10 Muharram. Difahami? Ya. Kalau yang sudah balik berarti mukallaf. Nah, yang belum mukallaf tetap dilatih. Surya antum sudah balik belum? Kalau antum sudah tua Surya. Lanjutkan ya, sedikit lagi. Wa qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala fi syarh Muslim. Berkata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, wa fi hadzal hadits tamrinus sibyani 'ala ta'at. Pada hadis ini terdapat faedah anjuran untuk melatih anak-anak di atas ketaatan. Jadi melatih anak-anak mengerjakan perkara yang ibadah itu memang sudah disyariatkan. Diajak ke masjid, diajak salat jamaah. Lihat Rasul menyebutkan muru auladakum bis-shalah wa hum sab'u sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat tatkala mereka umur berapa? 7 tahun. Sudah dianjurkan dilatih untuk ibadah sejak umur 7 tahun. Wa ta'widuhum al-ibadat, dan membiasakan mereka untuk ibadat. Ini juga ya nasihat untuk kita semua, para orang tua, anak-anak kita biasakan diajak ke masjid. Dimanapun antum tinggal, antum ketika sudah layak dia diajak ke masjid, ajak dia ke masjid, pegang tangannya ke masjid, sudah supaya terbiasa. Walakinnahum laisa mukallafin, akan tetapi mereka anak-anak ini tadi bukanlah orang yang mukallafin. Qala al-qadhi, berkata al-qadhi, al-qadhi, mungkin al-qadhi Iyad ya. Itu kemarin kitab yang apa? Anak suruh stempel atau apa namanya? Di dalam ya? Ya. Itu tadi. Al-Qadhi, mungkin Qadhi Iyad ya. Atau ya tahu ada Qadhi yang lain. Mungkin Al-Qadhi, mungkin Qadhi Iyad ya. Syarah Sahih Muslim kan. Ya. Qala Al-Qadhi, karena ketika disebutkan Al-Qadhi ini kadang beda-beda dia. Makanya kemarin dilihat di yang apa? Mu'jam yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam Asy-Syuwair itu. Yang apa? Muttafiq wal Muftarik, berkaitan dengan fuqaha. Cek di sana. Ketika Nawawi menyebutkan Al-Qadhi, siapa Al-Qadhi yang dimaksud itu tadi? Yang ada di benak anak, Al-Qadhi penulis syarah Sahih Muslim itu Al-Qadhi Iyad, namanya Ikmalul Mu'lim. Ikmalul Mu'lim syarah Sahih Muslim. Seingat anak judul kitabnya seperti itu. Qala Al-Qadhi,
Wa qad ruwiya an Urwah, sungguh telah diriwayatkan dari Urwah. Urwah di sini Urwah bin Zubair. Annahum mata ataku as-sauma wajaba alaihim. Diriwayatkan dari Urwah bahwasanya mereka anak-anak ini kapanpun tatkala mereka mampu puasa maka wajib. Jadi dinukilkan dari Urwah bin Zubair, Urwah mengatakan anak-anak itu kalau mampu puasa wajib puasa. Namun Al-Qadhi Iyad mengatakan wa hadza ghalatun mardudun bil hadits sahih. Ini kesalahan, kekeliruan, terbantah dengan hadis yang sahih. Apa hadisnya? Rufi'al qalamu an thalathatin. Beban kewajiban syariat itu terangkat dari 3 orang. Di antaranya apa? Wa anis sabi hatta yahtalima. Dari anak kecil sampai dia baligh. Wa fi riwayatin hatta yablugha, sampai dia balik. Itu kondisi pertama. Intinya al-halatu yang pertama di Mekah puasanya Rasul, kemudian yang kedua di Madinah dan beliau memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Kemudian al-halatu tsalisah, kondisi yang ketiga, annahu lamma furudho siyamu syahri Ramadan tarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-amra bisiyami Asyura. Bahwasannya tatkala diwajibkan puasa Ramadan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan perintah tentang kewajiban puasa Asyura. Kama sabaqa dzalika fi hadits Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana yang telah lalu pada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Adzan isya dulu. Adzan lah. Siapa yang adzan? Dafi. Kita lanjutkan. Wa fil Bukhari wa Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala shama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Asyura. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar beliau menceritakan shaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Asyura, Rasul puasa Asyura. Wa amara bisiyamihi, dan Rasul memerintahkan untuk puasa. Falamma furidha Ramadan turika, tatkala diwajibkan puasa Ramadan maka puasa Asyura ditinggalkan. Wa kana Abdullah la yasumuhu illa ayyuwafiq saumahu. Ya. Ini ucapan perawi, itu tabi'in. Dia menceritakan dulu Abdullah, yaitu Abdullah ibnu Umar, ya, la yasumuhu, ya, tidak berpuasa, ya. Maksudnya tidak puasa Asyura, melainkan ayyuwafiq saumahu, melainkan pada waktu yang kebetulan cocok gitu loh, kebetulan. Jadi bukan lagi beliau menyengaja untuk puasa gitu loh, tapi kalau lagi puasa misalkan apa, Senin Kamis ngepas dengan Asyura, beliau puasa. Kalau kita ini bukan Senin Kamis ngepas di Asyura, nyari barengi Senin, itu enggak ya. Kalau dulu mereka itu saking seringnya puasa lain itu kebetulan ngepas. Kalau kita ini puasanya Asyura sekalian marengi Senin, itu tadi. Sudah situ udah lagi puasa. Ya enggak? Kapan puasa Senin? Pas ngepasi Asyura bela jadilah. Nah, itu tadi. Diperbolehkan secara hukum, ya. Wa fi riwayatin lahuma, pada riwayat Bukhari Muslim juga, man syaa shamahu wa man syaa tarakahu. Siapa yang ingin puasa, siapa yang ingin ninggalkan, ya tinggalkan, tidak masalah. Wa fil Bukhari wa Muslim wa lafdhu lahu an Abdurrahman ibni Yazid qala, disebutkan dalam Bukhari Muslim juga dan lafaz milik Imam Muslim dari Abdurrahman bin Yazid qala, Abdurrahman bin Yazid menceritakan, dakhala al-Ash'ath ibni Qaisin ala Abdillah ibni Mas'udin wa huwa yataqadda. Al-Ash'ath ibni Qais masuk menjumpai Abdullah bin Mas'ud
Ketika itu Abdullah bin Mas'ud sedang yataghadda, sedang makan siang. Ya. Faqala, ya Aba Muhammad, wahai Abu Muhammad. Siapa ini yang dipanggil Abu Muhammad? Al-Ash'ath ibni Qais, ya, kunyanya Abu Muhammad. Kalau Abdullah bin Mas'ud kunyanya siapa? Abu Abdurrahman. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Abu Muhammad. Dan kunya termasuk perkara yang disunnahkan, ya, berkunyah perkara yang disunnahkan. Rasul menyebutkan dalam hadis, takannau wala taktanu bi kunyati. Ya, kunyalah kalian, tapi jangan kunyah dengan kunyaku, yaitu Abul Qasim. Ada khilaf di kalangan para ulama apa hukum berkunyah dengan Abul Qasim. Ya, ada yang menyatakan itu berkaitan dilarang di zaman Rasul, itu berkaitan kalau namanya Muhammad, ada yang menyatakan dengan sekian banyak alasan. Ya. Al-muhim kunyah itu disunnahkan, ya, berkunyah. Ini termasuk yang di zaman sekarang sudah mungkin hampir pudar, ya, orang memanggil dengan kunyah. Ya, sekarang anda lihat di sebagian ikhwan itu yang masyhur istilah syekh, ya Mas Jang, syekh. Nah, anda pribadi kalau sebagian orang yang ngerti seperti itu, anda jawab, lastu bi syekhin, atau ana lastu syekhon, innama syekhu man yadibbu dabiban, atau za'amtani syekhon. Yang benarnya sebenarnya kan di syawahid ini kan za'amatni, ya, za'amatni syekhon walastu bi syekhin. Ya, bisa antum ganti dengan dhamir lastu bi syekhin atau za'amtani syekhon, ya. Ya Abu Muhammad, udnu ilal ghada. Wahai Abu Muhammad, dekat makan siang sini, ya. Kalau istilah orang Arab, ya, di Yaman, ya, mereka manggil ngajak makan, tafadhol ma'ana, fadhol ma'ana. Itu kalau orang Arab ngomong tafadhol ma'ana, maksudnya silakan sama-sama kami. Itu serius mereka nawari. Tapi dulu kalau orang Indonesia nanya, Dur, fadhol ma'ana. Itu orang Indonesia basa-basi itu. Mana? Indonesia kan terbiasa kan? Mas, makan mas. Mas, ngopi mas. Sebenarnya bukan dia ngajak ngopi, dia tuh ngasih tahu kalau dia lagi makan. Difahami itu basa-basi, ya dah. Lagi megang pempek. Kak, nyuko. Sebenarnya bukan nawai kan? Dia tuh ngasih tahu basa-basi. Faqala, kata si Al-Ash'ath bin Qais mengatakan, faqala awalaisal yaumu yauma Asyura. Bukankah hari ini hari Asyura? Qala, kata Abdullah bin Mas'ud, wa hal tadri ma yaumu Asyura? Apakah engkau tahu apa itu hari Asyura? Qala wa ma huwa, kata Al-Ash'ath bin Qais, apa itu hari Asyura? Qala innama huwa yaumun kana Rasulullah SAW yasumuhu qabla ayanzila syahru Ramadan. Asyura itu, kata Abdullah bin Mas'ud, adalah hari yang dulu Rasul berpuasa sebelum turun perintah wajibnya puasa Ramadan. Falamma nazala syahru Ramadan turikah. Tatkala turun kewajiban puasa Ramadan, maka ditinggalkan puasa Asyura. Makanya ada sebagian para ulama yang berpendapat puasa Asyura itu tidak disyariatkan. Qala Ibnul Qayyim, berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala fi Zadil Ma'ad. Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim perjalanan beliau haji. Beliau haji menulis kitab, jadinya Zadul Ma'ad ila hadi khairul ibad. Kata para ulama, kitab sirah paling bagus, ya, yang lengkap. Kenapa? Dari sisi beliau membahas juga fikih pada
fasal-fasal yang disebutkan oleh beliau. Kitabnya Ibnu Qayyim yaitu Zadul Ma'ad. Kalau antum pengen beli cetakan yang terbaru, itu yang paling bagus. Yang cetakan apa ya, yang Ibnu Hazm atau yang 6 jilid ya. Jangan cetakan yang Ar-Risalah. Cetakan Risalah masih ada sakot dan ada kesalahan. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam Zadul Ma'ad, wastamarra sahabatu ala siyami hini wafatihi. Para sahabat itu senantiasa berpuasa Asyura sampai wafatnya Rasul. Walam yurwa anhu harfun wahidun bin nahyi anhu wa karahatu saumihi, dan tidak diriwayatkan dari Nabi satu huruf pun, maksudnya satu hadis pun tentang larangan puasa Asyura, dan juga tidak diriwayatkan tentang kemakruhan puasa Asyura. Fa'ulima annal ladzi turika wujubuhu la istihbabuhu. Maka dari sini kata Ibnu Qayyim bisa diketahui bahwasannya yang ditinggalkan itu adalah kewajiban puasa Asyura, bukan sunnahnya puasa Asyura. Jelas? Wa fi Sahih Muslim, disebutkan dalam Sahih Muslim, an Jabir ibni Samurah, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bisiyami yaumi Asyura. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk puasa Asyura, wa yahutsuna alaihi, dan menganjurkan kami untuk puasa Asyura, wa yata'ahaduna indahu, dan Rasul ya, yatafaqqad, yata'ahaduna itu maknanya yatafaqqad, perhatian kepada kami di sisi beliau. Falamma furida Ramadan, maknanya menekankan gitu loh, perhatian kepada kami untuk memperhatikan untuk menekankan puasa Asyura. Jadi Rasul puasa memerintahkan, beliau juga mendorong, beliau juga perhatian ngecek-ngeceki sahabat yang puasa Asyura, dianjurkan dengan ditekankan. Falamma furida Ramadan lam ya'murna wa lam yanhana wa lam yata'ahadna indahu. Ya, tatkala diwajibkan puasa Ramadan, maka Rasul lam ya'murna, tidak memerintahkan kami lagi, wa lam yanhana, juga tidak melarang kami. Tidak diperintahkan, tidak dilarang. Walam yata'ahadna indahu, dan Rasul tidak juga yatafaqqad. Yatafaqqad itu ngeceki, memperhatikan kami di sisinya. Al-halatur rabi'ah, kondisi yang keempat, marhalah yang keempat ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam azama fi akhiri hayatihi ala yasuma mufradan bal yadum yauma tasu'a mukhalifatan li ahli kitabi fi siyamihi. Kondisi yang keempat, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam azama, punya azam, punya tekad bulat di akhir hayat beliau, alla yasumahu mufradan, untuk tidak puasa Asyura sendirian. Maksudnya tidak sendirian puasanya. Bal yadummu yauma tasu'a, bahkan beliau gabungkan dengan puasa tanggal 9. Mukhalifatan li ahlil kitab fi siyamihi, dalam rangka menyelisih ahlul kitab ketika berpuasanya. Jadi gini, ringkasnya, fase pertama puasa Asyura diwajibkan di Mekah, atau puasa Rasul puasa di Mekah. Kemudian ketika di Madinah Rasul berpuasa Asyura, beliau memerintahkan sahabat untuk puasa. Itu fase yang kedua, hukumnya wajib ya. Fase yang ketiga, puasa Asyura berubah menjadi apa? Sunnah, karena sudah pindah kewajiban ke Ramadan. Sekarang fase keempat. Jadi puasa Asyura itu tanggal berapa? Tanggal 10 ya. Nah, kemudian fase yang keempat, di akhir hidup Rasul, beliau punya tekad bulat untuk puasa tanggal 9. Fa fi Sahih Muslim, disebutkan dalam Sahih Muslim, An Ibni Abbas, dari Abdullah ibnu Abbas,
annahu qala, Abdullah ibn Abbas menceritakan, hina shoma Rasulullah SAW Asyura wa amara bisiyamihi, tatkala Rasul berpuasa Asyura dan beliau memerintahkan untuk berpuasa, qalu, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhul yahudu wan nasara. Ini hari Asyura tanggal 10 adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasul mengatakan, fa idza kanal am al muqbilu insyaallah sumna al yaum at-tasi'. Apabila tahun depan, ya, insyaallah kita akan berpuasa pada hari ke-9. Nah, ucapan Rasul seperti ini, di sini terjadi perbincangan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama memaknakannya, Rasul ingin memindahkan puasa tanggal 9 puasa tanggal 10 ke tanggal 9. Itu sebagian para ulama memahami seperti itu. Sehingga sebagian berpendapat puasa itu tanggal 9, bukan tanggal 10. Ya, kenapa? Karena Rasul punya tekad untuk memindahkan. Pendapat kedua, dan itu insyaallah ta'ala yang rajih, beliau ingin menambah puasa tadi tanggal 10 plus tanggal 9, bukan untuk memindah. Sehingga kata para ulama, puasa Asyura dianjurkan tanggal 10. Adapun tanggal 9 dalam rangka mukhalafatan lil yahud, menyelisihi orang-orang Yahudi. Qal Abdullah ibnu Abbas menceritakan, falam ya'ti al-am al-muqbilu hatta tufiya Rasulullah SAW. Belum sampai tahun depan Rasul pun wafat. Difahami? Wa fi riwayatin lahu, disebutkan dalam riwayat Muslim juga, Rasul mengatakan, la in baqitu ila qabilin, kalau aku hidup sampai tahun depan, la asumanna at-tasi'a ma'al asyir, aku akan puasa tanggal 9 bersama dengan tanggal 10, yakni Asyura, yaitu puasa Asyura. Difahami? Sehingga puasa Asyura itu ada 2 hari. Tanggal 9 yang disebut dengan Tasu'a, dalam rangka menyelisih orang-orang Yahud, mengamalkan niatnya Rasul, azamnya Rasul. Tanggal 10 adalah memang hari yang disyariatkan. Wa hadhihi sunnatul madiyah ila qiyamis sa'ah. Ini adalah sunnah yang telah berlalu sampai hari kiamat. Difahami? Ini yang berlanjut sampai hari kiamat. Jadi puasa Asyura ini, 10 Muharram ini, puasa tanggal 9, yaitu besok hari Ahad, ya, antum yang kondangan-kondangan ya puasa gitu loh, ya, ndak puasa juga tidak masalah, sunnah, ya, sunnah. Kemudian puasa hari Senin, yaitu tanggal 10. Nah, bagaimana dengan tanggal 11? Untuk tanggal 11 di sini, makanya penulis buku ini tidak membahas, karena kalau untuk tanggal 11 rata-rata dari guru-guru kita dulu, dan juga itu pendapatnya Syekh Muqbil dan banyak para ulama di Yaman, masyayikh kita dulu di Yaman, menyatakan hadisnya dhaif. Namun hadis itu memang diperbincangkan di kalangan para ulama tentang kesahihannya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan hadisnya sahih. Demikian juga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Sehingga mereka seperti Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, Syekh Ibnu Utsaimin dalam Majmu' Fatawa wa Rasailihi, beliau menyebutkan puasa Asyura itu ada beberapa cara. Cara pertama, puasa tanggal 10 saja. Cara kedua, puasa tanggal 10 9. Cara ketiga 9 10 11. Cara keempat mereka sebutkan 10 11. Ya. Kalau anak pribadi terserah antum. Ya, terserah antum. Adapun kalau anak pribadi lebih condong ke pendapat yang menyatakan cukup puasa tanggal 9 dan 10. Ya. Kalau antum pengen tanggal 11 tidak masalah, tidak dilarang. Santri puasa tanggal 11
Antum puasa tiap hari juga, anak dengan senang hati. Ya, enggak capek-capek masak kan. Itu tadi. Ya enggak? Bagus antum kalau mau puasa. Kalau ada yang ngusul misalkan, Ustaz, anak-anak puasa baik tiap hari, kita dukung, kita support. Itu tadi. Difahami? Ya. Wallahu ta'ala shawab. Kita salat Isya. Setelah salat Isya mungkin kita masih melanjutkan buku yang berkaitan dengan keutamaan ilmu ini tadi sampai jam 8:30 lah ya. Naktafi bihadzal qadar. Salat Isya ya.